Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan mengenai tugas soal kelompok B12. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Atika Fauzan Nabila dengan NPM akhir 126, ada Teresa Laksmi dengan NPM akhir 288, dan Reki Dwi Mahendra dengan NPM 336. Jadi untuk soal P22.1 yaitu Hodgman Company sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangannya untuk tahun 2022. Asumsikan tidak ada entry untuk penyusutan yang dicatat pada tahun 2022. Informasi berikut terkait penyusutan aset tetap. Yang pertama, Hodgman membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 seharga 85.000. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 5.000. Peralatan tersebut disusutkan secara garis lurus pada tanggal 2 Januari 2022 sebagai akibat dari informasi tambahan perusahaan menentukan bahwa peralatan tersebut memiliki sisa umur manfaat 4 tahun dengan nilai sisa 3.000. Nomor 2, selama tahun 2022, Hodgman mengubah metode saldo menurun ganda untuk bangunannya menjadi metode garis lurus. Bangunan tersebut awalnya menelan biaya 300.000. Bangunan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa 30.000. Perhitungan berikut menyajikan penyusutan pada kedua basis tersebut untuk tahun 2020 dan 2021. Nomor 3, Hodgman membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga pokok 120.000. Mesin tersebut memiliki nilai sisa sebesar 16.000 dan masa manfaat 8 tahun. Akuntan Hodgman mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi gagal memperhitungkan nilai sisa. Untuk yang A, siapkan jurnal entry untuk mencatat biaya penyusutan tahun 2022 dan perbaikan kesalahan yang terjadi hingga saat ini terkait dengan informasi yang diberikan. Yang B, tampilkan laba bersih perbandingan tahun 2021 dan 2022. Laba sebelum biaya penyusutan adalah 300.000 pada tahun 2022 dan 310.000 pada tahun 2021. Jadi untuk jawaban yang A, 1, nilai peralatan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. 85.000 dikurangi 5.000 dibagi 10 hasilnya 8.000. Penyusutan per tahun. Untuk 2019, 2020, 2021 sebesar 8.000. Total penyusutan yang terjadi sebesar 24.000. Untuk nilai peralatan 2022 sebesar 61.000, umur manfaat 4, nilai residunya sebesar 3.000. Nilai penyusutan sama dengan nilai peralatan dikurangi nilai residu per umur manfaat. 61.000 dikurangi 3.000 dibagi 4 hasilnya 14.500 penyusutan per tahun. Untuk jurnalnya sendiri yaitu beban penyusutan peralatan di debit dengan harga 14.500, akumulasi penyusutan peralatan di kredit dengan harga 14.500. Untuk yang kedua yaitu biaya pembangunan sebesar 300.000 kurang depresiasi hingga 2022. Untuk 2020 yaitu sebesar 60.000, 2021 sebesar 48.000. Nilai buku 1 Januari 2022 sebesar 192.000. Untuk nilai sisa sebesar 30.000. Biaya yang dapat disusutkan sebesar 162.000. Depresiasi pada tahun 2022 yaitu 162.000 dibagi 8 hasilnya sebesar 20.250. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban penyusutan di debit seharga 20.250 dan di kredit akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20.250. Jadi untuk penyusutan yang tercatat pada tahun 2020 seharga 120.000 dibagi 8 dikalikan 6/12 hasilnya 7.500. Untuk penyusutan yang harus dicatat
pada tahun 2020 seharga 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 dikalikan 6 per 12, yaitu harganya 6.500. Untuk penyusutan yang tercatat pada tahun 2021 harganya 120.000 dibagi 8 hasilnya 15.000. Untuk penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2021 seharga 120.000 dikurangi 16.000 per 8 hasilnya 13.000. Untuk biaya penyusutan 120.000 dikurangi 16.000 per 8 hasilnya 13.000. Mesin akumulasi penyusutan 13.000, mesin akumulasi penyusutan 3.000, laba ditahan sebesar 3.000. Untuk laba bersih komparatif tahun 2021, pendapatan sebelum penyusutan seharga 310.000, beban penyusutan yang disesuaikan seharga 40.000, dan laba bersihnya seharga 270.000. Untuk tahun 2022, pendapatan sebelum penyusutan seharga 300.000, beban penyusutan yang disesuaikan seharga 40.500. Untuk laba bersihnya seharga 259.500. Jadi yang B, penyusutan tahunan 8.500 dikurangi 5.000 per 10 hasilnya 8.000 per tahun. Basis yang dapat disusutkan untuk tahun 2022 depresiasi yaitu 5.000 dikurangi 3.000 dibagi 4 hasilnya 500 per tahun. Untuk mesin penyusutan garis lurus untuk tahun 2020 dan 2021 harus mempertimbangkan nilai sisa. Depresiasi tahunan yaitu 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 hasilnya 13.000 per tahun. Untuk tahun 2020 penyusutannya yaitu 13.000 dikalikan 0,5 harga 6.500. Untuk penyusutan tahun 2021 yaitu 13.000. Untuk laba bersih 2021 310.000 dikurangi 40.000 270.000, laba bersih 2022 yaitu 300.000 dikurangi 40.500 hasilnya 259.500. Untuk depreciation taken 2020 seharga 7.500. Depreciation that shall be taken yaitu 6.500. Difference-nya adalah 1.000. Untuk 2021 depreciation taken-nya 15.000. Depreciation that shall be taken-nya yaitu 13.000. Untuk difference-nya yaitu 2.000. Jadi total depreciation taken yaitu 22.500 dan depreciation that shall be taken harganya 19.500 dan difference-nya yaitu 3.000. Di sini ada halaman P22 slide 2, soalnya Botticelli SpA didirikan pada tahun akhir 2019 untuk memproduksi dan menjual kaos kaki pada tahun keempat. Lalu ada tabel 2019 itu 140.000, 2020 160.000, 2021 205.000, tahun 2022 276. Ini termasuk peningkatan sebesar 10.000 karena perubahan pada tingkat piutang tak tertagih. Ini tuh perusahaan telah memutuskan memperluas operasi dan mengajukan pinjaman bank yang cukup besar dan telah mengidentifikasi bahwa catatan tersebut harus diaudit atau disajikan dalam laporan perbandingan untuk menganalisis oleh bank. Botticelli menyewa firma audit, cek dan double cek CO dan memberikan informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2020 Botticelli mengubah estimasi dari 2% menjadi 1% dari piutang atas jumlah beban yang dipiutangkan tak tertagih yang akan dibebankan ke operasi. Beban piutang tak tertagih untuk tahun 2019 jika menjadi $10. Oleh karena itu perusahaan termasuk mencatatkan kembali lebih laba bersihnya untuk tahun 2019-nya. Yang kedua ada pemeriksaan memenuhi bahwa tahun 2022 perusahaan telah mengubah metode penetapan harga seharga
harga laba Vivo, the rise in statement for the previous year is a flows. Lanjutan soal di P2212 ini pada tahun 2019 laba bersih berdasarkan biaya rata-rata itu sebesar 140, 2020 160, 2021 205.000, 2022 276.000. Di laba bersih tanpa penyesuaian berdasarkan itu sebesar 155.000, 165.000, 2021 215.000, 2022 260.000. Untuk seluruhnya di total menjadi 2019 15.000, 2020 5.000, 2021 10.000, 2022 minus 16.000. Yang ketiga, pada tahun 2022 auditor menemukan bahwa perusahaan secara keliru melebih-lebihkan persediaan akhir sebesar $14.000 pada tahun 2021. Di B, sengketa terjadi pada 2020 dengan prioritas pajak mengenai pengurangan biaya hiburan. Pada tahun 2019 perusahaan tidak diizinkan melakukan pengurangan ini, tetapi penyelesaian pajak dicapai pada tahun 2020. Biaya ini sebagai hasil dari putusan pengadilan. Biaya pajak 2022 berkurang sebesar 60.000. Di instruksi sebagai yang pertama, jelaskan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini ditangani dalam catatan akuntansi. Abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Yang kedua, ada sajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk 2019 hingga 2022. Abaikan pertimbangan pajak penghasilannya. Jawaban di P22 ini, yang pertama ada beban yang tagihan tak tertagih untuk 2019 seharusnya tidak dikurangi sebesar 10.000 euro. Perubahan dalam tingkat pengalaman dianggap sebagai perubahan estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Asum nomor 2 itu perubahan dari biaya rata-rata ke Vivo dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Yang ketiga, yang A itu kesalahan inventaris pada tahun 2021 merupakan periode penyesuaian sebelumnya dan laporan keuangan 2021 dan 2022 itu harus dinyatakan kembali. Lalu yang B nya itu ada tabel periodically statement for 2019 sampai 2022. Yang pertama, tahun 2019 laba bersih belum disesuaikan sesuai peraturan tuh 2019 140.000, 2020 160.000, tahun 2021 205.000 euro, tahun 2022 276.000 euro. Lalu ada biaya piutang tertagih ada di 2019 sebesar 10.000. Penyelesaian inventaris atau Vivo ini di 2019 ada 15.000, 2020 5.000, tahun 2021 10.000, tahun 2022 minus 16.000. Lalu ada kelebihan persediaan di tahun 2021 minus 14.000, di tahun 2022 untung 14.000. Lalu biaya pajak 2022 kena minus 60.000. Lalu dihasilkan pendapatan bersih sesuai tahun 2019 itu 165.000. Kalau di 2020 165.000 juga. Tahun 2021 sebesar 201.000 euro, tahun 2022 sebesar 214.000 euro. Soal problem 22.3 yaitu Chain Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam review catatannya, berikut adalah informasinya. Yang pertama, Chain gagal mencatat komisi penjualan yang harus dibayarkan di akhir dari tiap 2 tahun terakhir. Dengan informasi sebagai berikut: 31 Desember 2021 sejumlah 3.500.000, 31 Desember 2022 sejumlah 2.500.000. Yang kedua, dalam review persediaan pada tanggal 31 Desember 2022, Chain menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang menyebabkan data persediaannya selama 3 tahun terakhir salah. Berikut adalah datanya, yaitu 31 Desember 2020 mengalami understate sebesar 16 juta. 31 Desember 2021 mengalami understate sebesar 19 juta dan 31 Desember 2020 mengalami overstate sebesar 6.700.000.
Informasi yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, Chen memutuskan untuk mengubah metode penyusutannya pada peralatan kantor dari double declining balance menjadi metode garis lurus. Peralatan tersebut memiliki biaya 100 juta ketika membeli di tanggal 1 Januari 2020. Memiliki umur manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Beban penyusutan yang dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode double declining balance sebesar 36 juta. Chen telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode double declining balance. Informasi yang keempat, sebelum tahun 2022, Chen mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang berdasarkan cost recovery basis. Awal tahun 2022, Chen mengubah ke basis percentage of completion. Perusahaan tetap menggunakan metode cost recovery untuk tujuan pajak. Pendapatan 2022 dicatat menggunakan metode percentage of completion. Informasinya sebagai berikut. Instruksinya yaitu siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi-koreksi yang di slide sebelumnya. Pembukuan masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan sebesar 40%. Chen belum mencatat beban pajak penghasilan tahun 2022 dan jumlah yang harus dibayar, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Namun dampak pada tahun sebelumnya harus dipertimbangkan. Jawaban untuk nomor 1 yaitu jurnalnya retain earning sejumlah 3.500 pada sales commission payable 2.500 dan sales commission expense besar 1 juta. Jawaban yang nomor 2, nah di sini terdapat persediaan awal pada tahun 2020 0 karena tidak diketahui di soal. Persediaan akhirnya 16 juta sehingga hasilnya negatif minus 16 juta. Untuk persediaan awal 2021 yaitu 16 juta, persediaan akhir 2021 yaitu 19 juta, dan 16 juta dikurangi 19 juta hasilnya minus 3 juta. Persediaan awal 2022 19 juta dikurangi sama ditambah sama persediaan akhir 2022 yaitu 6.700.000 hasilnya 25.700.000 sehingga jurnalnya cost of goods sold sebesar 25.700.000 pada retain earning 19 juta dan inventory 6.700.000. Untuk jawaban nomor 3, equipment costnya 100 juta, depresiasi sebelum 2022 36 juta sehingga nilai bukunya menjadi 100 juta dikurangi 36 juta sama dengan 64 juta. Lalu ada depresiasi yang seharusnya yaitu 8 juta. Depresiasi yang dicatat 12.800.000 sehingga terdapat perbedaan sebesar negatif 4.800.000. Nah, jurnalnya menjadi akumulasi depresiasi office equipment sebesar 4.800.000 pada beban depresiasi office equipment sebesar 4.800.000. Untuk jawaban nomor 4, construction in process sebesar 45 juta pada deferred tax liability sebesar 18 juta didapat dari 150 juta dikurangi 105 juta lalu dikalikan dengan 40%. Retain earning sebesar 27 juta.